Setiap setelah pemilu atau pilkada, pihak-pihak yang memang belum menerima keputusan KPU dalam proses itu, dalam konstitusi kita, itu punya hak untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi ini menyidangkan apakah proses pemilu, proses pilkada itu bersesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi, bersesuaian dengan aturan-aturan hukum yang memang sudah diatur dalam proses pemilu tersebut. Nah, begitu juga ketika kemarin baru saja selesai proses pilpres, pileg, ada pihak yang pasti mengajukan gugatan ke MK. Baik orang-orang atau kelompok yang memang bermasalah, merasa dalam pilpres kemarin bermasalah, maupun para caleg yang barangkali berselisih dengan caleg lawannya karena hitung-hitungannya dianggap kurang tepat dan lain-lain. Nah, semuanya itu bermuara ke MK. Jadi ada yang berasumsi bahwa MK mengadili hal-hal yang sifatnya mikro pemilu. Misalnya apa? Soal penghitungan suara. Pengadilan tentang hasil pemilu dianggap melulu soal hitung-hitungan suara. Wajar aja dalam cara berpikir itu, misalnya Pak Prabowo dan Gibran atau timnya memandang bahwa MK ya ujung-ujungnya cuma mengadili nanti berapa suara yang hilang, berapa suara yang bermasalah, lalu outputnya adalah pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut. Tapi apakah cukup sampai di situ? Kayaknya pada pemilu kali ini, gugatan-gugatan yang diajukan Anies maupun Ganjar itu nggak cukup tentang proses pemungutan suara atau penghitungan suara. Kenapa? Karena sebetulnya sudah menjadi rahasia umum atau perbincangan umum bahwa proses pemilu ini sudah dirusak dari mulai jauh sebelum penghitungan suara atau jauh sebelum pemungutan suara. Jauh sebelum pemungutan suaranya bermasalah, pada saat pemungutan suaranya bermasalah, lalu pada saat penghitungan kita juga tahu ada masalah di situ. Nah, gugatan ini kemudian meminta MK untuk memotret persoalan yang lebih besar. Salah satunya apa? Salah satunya yang juga menjadi sorotan publik adalah soal bansos. Digugat bahwa bansos yang kemarin digelontorkan gila-gilaan menjelang pemilu sekitar Januari sampai Februari itu pada akhirnya mempengaruhi hasil-hasil pemungutan suara. Kenapa? Kan bansosnya diberikan oleh pemerintahan Jokowi. Lalu ada anak Jokowi yang menjadi peserta pemilu. Ujung-ujungnya adalah bansos ini diasumsikan kemudian mengarahkan publik untuk memilih pasangan calon yang dianggap mewakili pemberi bansos. Wajar orang berasumsi seperti itu. Karena misalnya Menteri Zulkifli Hasan pernah sekali waktu dalam proses pembagian bansos bilang di publik loh, kita atau masyarakat harus berterima kasih pada Pak Jokowi. Padahal yang bagi bansos itu ya negara, duitnya duit negara, bukan duit Pak Jokowi, bukan duitnya Pak Zulkifli Hasan. Duitnya dari mana? Oke, duit negara diambil dari mana? Dari pajak masyarakat. Jadi sebetulnya tidak boleh ada yang mengatasnamakan bansos untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, inilah yang barangkali mau didorong dan mau dipotret. Agar apa? Agar ada bukti bahwa pemilu kali ini memang keterlibatan aparat, keterlibatan negara pada akhirnya menguntungkan satu pasangan calon. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya kita berharap MK tidak cuma sekedar
mengadili penghitungan suara atau mengadili mana TPS yang bermasalah, mana penghitungan suara yang bermasalah, tapi jauh lebih besar dari sekedar itu. Pemilu kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu yang kemarin. Kalau pemilu-pemilu yang kemarin, ya, pemilu-pemilu sebelumnya tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019, kebanyakan yang mengajukan gugatan ke MK adalah mereka yang memang sebagai peserta pemilu atau suara-suara gugatan itu disuarakan oleh para tim hukum misalnya, atau para kelompok-kelompok partisan, kelompok-kelompok pendukung. Sementara pemilu kali ini beda. Jauh sebelum pemilu saja, itu para guru besar sudah teriak-teriak. Ada yang nggak benar di pemilu ini. Ada yang kacau di pemilu ini. Salah satu yang mereka soroti adalah keputusan MK nomor 90 yang pada akhirnya meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dan berdasarkan keputusan itu katanya KPU akhirnya menerima pencalonan Gibran. Padahal pada peraturan KPU sebelumnya itu jelas bahwa calon presiden dan calon wakil presiden minimal harus berusia 40 tahun. Dalam konteks itu, KPU dijatuhi hukuman oleh DKPP melanggar etis dengan teguran keras untuk kesekian kalinya. MK juga ketika memutuskan gugatan nomor 90 itu yang pada akhirnya meloloskan Gibran juga dipermasalahkan oleh MK dan ketua MK dijatuhi hukuman etika berat, pelanggaran etika berat sampai dia dicopot dari ketua MK, sampai dia dilarang mengadili perkara yang berkenaan dengan pemilu. Kenapa? Karena dianggap punya konflik kepentingan. Anwar Usman ini paman iparnya Gibran dan yang diloloskan pada gugatan 90 itu adalah Gibran. Orang boleh pesimis bahwa nggak mungkinlah MK pada ujung-ujungnya mengadili dengan kacamata yang jauh lebih luas ketimbang soal perdebatan suara. Tetapi ada yang menarik. Kemarin ada satu keputusan dari MK bahwa majelis mungkin akan mengundang para menteri. Dan siapa para menteri yang diundang? Yang diundang itu Bu Sri Mulyani, Bu Risma, kemudian ada Pak Erlangga Hartarto, juga Pak Muhadjir Effendi. Kalau kita perhatikan yang diundang ini adalah mereka, menteri-menteri yang membawahi problem-problem soal bansos. Bu Risma jelas Menteri Sosial. Dia pasti banyak tahu dong bagaimana mekanisme penyaluran bansos. Apakah bansos El Nino kemarin itu dikoordinasikan dengan Mensos atau enggak? Bu Sri Mulyani jelas dia adalah Menteri Keuangan dan kabarnya ada instruksi dari petinggi negara untuk memfreeze atau katakanlah membekukan sekian persen dana di departemen-departemen untuk ditarik sebagai dana bansos. Pak Muhadjir Effendi jelas dia Menko PMK. Kesejahteraan masyarakat pasti berkenaan dengan itu. Pak Erlangga Hartarto jelas dia adalah Menteri Menko Perekonomian. Jadi pemanggilan ini barangkali bukan cuma sekedar soal hitung-hitungan suara, perdebatan tentang suara mana yang hilang, tetapi dalam konteks yang jauh lebih besar, apakah kebijakan bansos yang gila-gilaan sebelum pemilu itu diarahkan untuk memenangkan satu pasangan calon. Ada tanda-tanda nih ketika menteri-menteri itu dipanggil. Iya, Pak Soehartoyo, ketua MK, misalnya ngomong bahwa pemanggilan menteri-menteri itu bukan karena atas desakan atau atas usulan dari
kubunya Anies maupun kubunya Ganjar. Anies memang mengusulkan bahwa MK memanggil menteri-menteri. Anies yang diusulkan sama Anies ya, yang dipanggil tuh Bu Sri Mulyani, Bu Risma, kemudian Pak Erlangga Hartarto, dan Pak Zulkifli Hasan. Sementara kubunya Ganjar mengusulkan pemanggilan Bu Sri Mulyani, Bu Risma, Pak Erlangga Hartarto, dan Muhadjir Effendi. Kalau yang dilihat atau kalau kita mengacu pada usulan dari pasangan calon yang lain ini, Ganjar misalnya atau Anies, kayaknya MK lebih ngikutin usulan dari timnya Ganjar Mahfud. Setidaknya Zulkifli Hasan nggak dipanggil, kalaupun dia ngomong bahwa penerima bansos harus berterima kasih pada Pak Jokowi. Kita sih berharap ya, gunjang-ganjing pemilu yang sampai orang di PBB, lembaga HAM PBB sampai ikut berkomentar tentang pemilu Indonesia, ini tidak cuma selesai begitu saja. Karena jujur, kalau seandainya pemilu ini yang diasumsikan atau yang terjadi penggunaan bansos sedemikian rupa pada akhirnya memenangkan satu pasangan calon, dan itu kemudian kita biarkan saja, kita bayangin pada pilkada besok atau pemilu besok, siapa-siapa yang pegang wewenang negara, megang keuangan negara, megang wewenang untuk mendistribusikan keuangan negara, pada akhirnya kan bisa-bisa aja memanfaatkan ini untuk kemenangan politiknya. Ini yang menurut saya jadi bahaya. Jadi nggak ada gunanya pemilu yang akan datang. Pemenangnya pastilah mereka-mereka yang duitnya banyak. Bukan cuma duit buat kampanye, tetapi support dari keuangan negara. Karena itu kita sih gembira ketika MK kemudian hendak memanggil 4 menteri ini. Kalaupun menurut Pak Suhartoyo bukan karena usulan para pihak yang mengajukan gugatan, tetapi kepentingan majelis. Kepentingan majelis untuk mendapatkan informasi paling valid apakah bansos, asumsi saya ya, apakah para menteri ini tahu bagaimana proses bansos itu terdistribusi atau bagaimana penganggaran bansos itu. Karena apa? Karena yang namanya penganggaran kan sebetulnya sudah ada undang-undang APBN. Kalau bansosnya mendadak dan tiba-tiba, bahkan diambil di luar alokasi undang-undang yang sudah dialokasikan oleh undang-undang, ini kan juga pelanggaran terhadap undang-undang. Dan saya pikir salah satu materi ini yang nanti kalau jadi sidang hak angket atau hak angket dijalankan di DPR akan dibahas tuh. Apakah pemerintah melanggar undang-undang APBN dengan menggunakan anggaran negara di luar kesepakatan yang sudah disetujui bersama dengan DPR. Karena apa? Karena bansos El Nino kayaknya tidak pernah atau tidak masuk dalam APBN kita. Dengan jumlah yang luar biasa besar itu, bahkan sampai mengunci anggaran-anggaran di berbagai departemen sebelum pemilu kemarin. Kita akan lihat proses persidangannya nanti, kalau nggak salah tanggal 5, Jumat, apakah menteri-menteri itu akan memberikan informasi yang cukup lengkap, apakah MK akan melihat proses pemilu ini dalam kacamata yang objektif, kita akan melihat, sehingga kita sebagai bangsa tidak terjebak lagi pada lubang yang sama, lubang yang digali oleh kepemimpinan sekarang yang mengakibatkan demokrasi kita jadi tertawaan dunia. Ya, kita mungkin publik bisa menerima, alah siapapun pemenang pemilu ya kita gini-gini saja. Iya, tapi jangan sampai dong bahwa ini menjadi contoh buruk buat proses demokrasi kita selanjutnya sehingga kita makin muak sama politik,
karena orang-orang politik, orang-orang yang pegang kekuasaan dengan semena-mena berbohong, dengan semena-mena menggunakan kekuasaannya cuma untuk menguntungkan keluarganya saja. Saya Kak Tadi, terima kasih.